Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhiru ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kafatan ilan nas basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wassirajan munira. Fassalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada junjunan kita Sayyidul Kaunain wa Tsaqalain, yakni Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan salam pada paduka Rasulullah dan kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh jamaah Ribat Banul Hikmah dimanapun berada. Dan Al-Fakir berdoa, ya Allah, sukseskanlah semua ikhwan akhwat jamaah Ribat Banul Hikmah, khususnya umumnya seluruh umat muslimin muslimat yang nongkrong di atas bumi ini. Semoga semuanya mendapat rahmat, mendapat anugerah, taufik dan hidayah, sehingga sukses dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrillah ala hadi'in ni'amillah. Kita dikuasakan, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih selalu bisa aktif berada hadir di tempat taklim ini. Ini adalah merupakan suatu anugerah yang paling dahsyat, suatu anugerah yang sangat istimewa, karena tidak semua bisa, karena tidak semua mampu, terkecuali hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang hadir di sini bisa hadir di sini karena adalah izin Allah, undangan Allah, dan giringan malaikat rahmat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa yang mengikuti pengajian, keluar dari rumah untuk menuju pengajian, ataupun kita menyetel video di YouTube karena tujuan mendengarkan pengajian, maka itu adalah fisabilillah hatta yarji, sehingga pulang ke rumahnya atau berhenti melihat atau mendengarkan
video-video tausiah keagamaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ibadah. Manusia yang paling beruntung, manusia yang paling istimewa, manusia yang paling utama adalah manusia yang bisa melaksanakan thalabul ilmi. Nih, kita di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita ngaji, jangan karena kita terpaku karena jamaahnya banyak. Kita ngaji, jangan karena tertarik, bangga karena ramai. Jangan. Karena keramaian, kebanyakan jamaah, itu tidak menjamin kita lebih baik. Kenapa? Karena diterangkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, seandainya di satu majlis ta'lim jemaahnya beribu-ribu, beratus-ratus ribu, atau lebih daripada itu, seandainya ada yang tidak ikhlas, ada yang bukan karena Allah, maka di tempat itu suhung zon daripada malaikat rahmat. Jadi begini, jadi seandainya nih ya, di pengajian ramai, jamaahnya banyak, laki, perempuan, pedagangnya banyak, tapi di situ yang hadir di situ, yang ngaji di situ bukan karena Allah, tapi karena ramai. Bukan karena Allah, tapi karena tujuan-tujuan yang lain. Apa? Ya misalkan kita baru nikah anyar, kita ingin dipuji oleh mertua, atau kita ingin dipuji, disanjung oleh tetangga, dan lain sebagainya. Atau karena senang ramainya saja, bukan karena Allah, bukan karena ingin menghilangkan kebodohan, bukan karena ingin tujuan meninggikan agama Allah. Tidak, tapi tujuannya karena ramai, tujuannya karena ingin dipuji, tujuannya bighairillah. Maka di tempat itu tidak akan hadir para malaikat. Tapi walaupun jamaahnya jamaah sedikit, ya misalkan ada jamaah 10 orang, 15 orang, 20 orang, atau kurang daripada itu, tapi ikhlas semuanya. Ikhlas bagaimana ya? Ikhlas karena ingin menghilangkan kebodohan, ikhlas karena ingin meninggikan agama Allah, ikhlas karena ingin menghidupkan agama Allah. Tuh, karena hidupnya agama Allah, kuatnya agama Allah, tingginya agama Allah, karena kalau ada ilmu. Jadi kalau nggak ada ilmu, ya mau tinggi bagaimana, mau kuat bagaimana, tidak mungkin. Jadi ketinggian kekuatan agama Allah itu karena ilmu. Ilmu tidak akan ada sendiri, ilmu tidak akan kita bisa sendiri. Tetap ilmu adalah harus kita cari. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Beda zaman dulu ya. Kalau zaman dulu gimana? Orang-orang tua dulu bilang ke anak, ya, udah anak, udah jangan belajar-belajar, kiai udah banyak, ustadz udah banyak, udah jangan sekolah-sekolah, presiden udah ada, menteri udah ada, camat, bupati udah ada, udah kamu mah ke ladang aja, ayo sama bapak nuared nyangkul. Subhanallah. Itu zaman dulu. Zaman dulu. Sekarang sudah tidak zaman lagi seperti itu.
Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya, presiden ada, iya gubernur ada, iya menteri ada, semua aparatur negara sudah ada, tapi beliau tidak akan hidup selamanya. Jadi yang muda sekarang, anak kecil sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalau sekarang anak-anak kecil, para pemuda tidak mau ngaji, siapa yang mau meneruskan para ulama yang sekarang masih ada, yang nanti akan tiada? Kalau anak-anak pemuda, kalau anak-anak kecil tidak bersekolah, iya sekarang ada presiden, ada aparatur negara, tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10, 20 tahun, mungkin beliau sudah tiada lagi. Kita sebagai generasi muda, yang kecil sekarang, yang masih muda sekarang, itulah yang akan menggantikan para pemimpin-pemimpin kita sekarang. Ustaz meninggal, kiai meninggal, ulama meninggal, RT meninggal, kepala desa meninggal, camat meninggal, bupati meninggal, dan lain sebagainya. Itu adalah perlu adanya pengganti. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ini orang-orang tua kita sekarang harus benar-benar anak-anak kita untuk disiplin, untuk daek ngaji, untuk mau belajar ngaji, untuk mau sekolah, untuk benar-benar semangat belajar. Mau pesantren ataupun sekolah, mau baca buku ataupun apa, yang penting tujuannya adalah belajar. Dengan kita belajar, insya Allah kita akan mendapat ilmu yang kita kehendaki. Memang cari ilmu itu adalah 3 perkara. Ada kita hasil ilmu dengan berbakti saja kepada ulama. Jadi kita masuk pesantren nih, kita enggak ngaji, enggak apa-apa, tapi kita benar-benar kita berkhidmat ke ulama. Apapun ulama kita kerjakan, nyuruh apa kita bekerjakan, nyuruh ini nyuruh itu kita lakukan. Bisa kita diberi ilmu oleh Allah hanya berkah ulama, berkah guru. Banyak di Cianjur ada seorang ulama besar, ahli ilmu, 12 pantimu, berbagai macam ilmu timu, bahkan menjadi pohul di Cianjur, seorang ulama besar. Beliau bisa dikatakan tanpa belajar. Tanpa belajar. Dengan apa? Dengan berbakti kepada guru saja. Ada juga hasil ilmu karena belajar. Ya, bawa buku, bawa kitab, bawa pulpen, langsung mengikuti dengan kiai belajar. Guyub, ya sudah guyub, itu mah sudah biasa. Ada hasil ilmu dengan hasil tirakat. Belajar enggak, berkhidmat ke kiai biasa, tidak berlebihan, tapi tiap hari tirakat, malam aurad. Ada diberi ilmu oleh Allah secara tiba-tiba. Itu namanya ilmu laduni. Jadi ilmu yang tidak ada guru, itu namanya adalah ilmu laduni, yaitu ilmu langsung pemberian Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mau jalan mana kita? Silahkan. Ya, bagus-bagusnya tiga-tiganya. Sama guru kita berkhidmat, puasa dan wirid kita lakukan, dan belajar pun bawa pulpen, buku, kitab kita lakukan. 3 macam kita lakukan. Itu adalah lebih akrob, lebih asra, lebih afdol untuk kita mendapatkan ilmu. Insya Allahu amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini kita sebagai umat Islam harus waspada, harus siaga, harus hati-hati. Ya, karena begini ya, Indonesia, semua firqah golongan agama ada di Indonesia. Islam ada, Kristen ada, Buddha ada, Hindu ada, Sunda Wiwitan ada, berbagai macam keagamaan di Indonesia ada. Tapi nyaman, tapi damai, tapi hidup berdampingan. Itulah demokrasi. Berbeda-beda, tapi kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap kita satu, yaitu adalah bangsa Indonesia. Bagaimana menurut ajaran Islam? Justru Islam mengajarkan perdamaian. Makanya hati-hati sekarang banyak orang yang ngaku Islam, tapi justru mengeluarkan pendapat-pendapat provokasi, justru mengeluarkan pendapat-pendapat pecah belah. Naudzubillah. Kita harus waspada dan hati-hati. Kalau kita lihat, kita dengar, kayak benar. Kayak benar. Kenapa kayak benar? Kalau ngomong ya hadis. Kalau ngomong Al-Quran. Kalau berteriak Allahu Akbar, begitu, jika benar. Tapi kalau kita pikirkan, kalau kita hayati, kalau kita selidiki, na'udzubillahi min dzalik, justru itu adalah hanya bagus kulitnya saja. Jadi oleh karena itu, kita harus super waspada, kita harus super hati-hati. Memang di Indonesia semua agama ada, semua golongan ada. Justru keberadaan semua ini, hidup majmuk ini, justru kalau kita tidak hati-hati, kita akan terjerumus ke lembah yang tidak dikehendaki, ke lembah yang tidak diridhoi Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Alhamdulillah di Indonesia masih kuat dan kokoh, masih banyak membludak Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berlogo NU, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Indonesia kuat, Indonesia jaya, Indonesia hebat, karena masih ada Nahdlatul Ulama atau NU. Sekarang Al-Fakir ironis, Nahdlatul Ulama, NU banyak, mungkin terbanyak di Indonesia. Hampir setengah penduduk Indonesia adalah NU. Cuma walaupun kita banyak, tapi kalau keilmuan kita tidak ditambah, tidak diperdalam, bisa-bisa kita
hancur dan terpinggirkan oleh firqah-firqah, oleh golongan-golongan, oleh organisasi-organisasi Islam non NU. Sekarang gini aja, kalau kita ngobrol dengan Muhammadiyah, kita ngobrol dengan Persis, kita ngobrol dengan MTA. MTA itu adalah Islam Jamaah, MTA itu adalah Majelis Tafsir Al-Quran. Mungkin kita kepepet. Kenapa kepepet? Karena kita NU seharusnya harus lebih memperdalam ilmu hadis dan Al-Quran. Kenapa? Karena kalau Muhammadiyah, kalau Persis, kalau MTA dan firqah-firqah yang lain itu mempelajari hadis dan Al-Quran. Jadi kalau dibawa ke kitab, dibawa ke Fathul Mu'in, enggak mau. Dibawa ke kitab Al-Muhadzab, enggak mau. Enggak mau. Dibawa ke kitab-kitab, enggak mau. Sedangkan kita NU kebanyakan ngaji ya udah tamat Fathul Mu'in, udah merasa cukup. Udah tamat Majmu, sudah merasa cukup. Kalau NU, santri-santri NU membiasakan merasa cukup dengan ngaji-ngaji hanya sekedar Fathul Mu'in, hanya sekedar Majmu, ini lama-lama di Indonesia kita bisa tersingkirkan oleh firqah-firqah Islam di luar NU. Sekarang ada persatuan dari golongan Islam di luar NU yang mengadakan untuk melarang yasinan dan tahlilan. Ini yasinan dan tahlilan di luar NU sudah menyepakati untuk dihapus di Indonesia. Kalau kita santri-santri NU tidak memperdalam ilmu hadis, tidak memperdalam ilmu Al-Quran, nanti kita dihadapkan, diajak untuk berdebat dengan mereka. Kalau saja kita kalah, mungkin bisa saja dihapus tahlilan dan tawasulan di Indonesia ini. Na'udzubillahi min dzalik. Karena Persis, Muhammadiyah, MTA dan lain sebagainya, organisasi-organisasi Islam di luar NU sudah bersepakat untuk melarang tahlilan dan tawasulan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, alhamdulillah di NU sekarang sudah berdiri PWI, Pejuang Wali Songo Indonesia. Ini adalah suatu organisasi yang bisa, yang mampu menguatkan NU. Karena ini memang tumbuh dari NU. NU yang begitu cinta kepada aulia Allah, yang begitu setia mengikuti ajaran aulia Allah, tidak rela ajaran-ajaran aulia, tidak rela keturunan-keturunan aulia dinafikan
oleh golongan-golongan dari luar. Oleh karena itu, bagi kita umat Islam, khususnya NU, ayo kita belajar sejarah negara. Ayo kita belajar sejarah-sejarah. Ayo kita belajar kitab-kitab nasab, supaya kita tidak bisa dibohongi, supaya kita tidak bisa dibodohi oleh para imigran-imigran yang ada di Indonesia. Kita sekarang diramaikan dengan polemik nasab. Sudah tidak asing lagi, yaitu adalah klan Habib Alwi. Ini klan Habib Alwi ini adalah yang berasal dari Yaman Selatan, yang datang ke Indonesia dibawa oleh selukur geronya untuk membantu penjajah Belanda. Tentu dengan adanya klan Habib Alwi di Indonesia ini, tentu adalah Belanda benar-benar diuntungkan. Kalau kita tidak tahu sejarah, kalau kita buta masalah nasab, naudzubillah, mau seperti apa kejadian kita nanti di masa yang akan datang. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, mungkin kita masih bisa aman, nyaman. Tapi dari 10 tahun ke atas, mungkin anak cucu kita sudah menjadi tamu di negeri sendiri. Negeri kita dikuasai oleh klan Habib Alwi Yaman, naudzubillah. Tapi alhamdulillah, dengan sigapnya bangsa pribumi, tentu dengan pertolongan Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, sandiwara mereka terbongkar. Akhirnya alhamdulillah, nasab mereka ditelusuri. Akhirnya alhamdulillah, ternyata yang mengaku keturunan Nabi, ternyata yang mengaku mengalir di tubuhnya darah suci Rasulullah, ternyata itu adalah bohong, hanya ngaku-ngaku saja. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, dari mulai sekarang, jangan hanya di kita saja, kita beritahukan kepada saudara, handai tolan, keluarga, anak, cucu kita semua, bahwa Habib Alwi itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan penelitian ahli filologi, berdasarkan tes DNA, ahli genetik, ternyata mereka jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Na'udzubillah. Terus bagaimana sikap kita terhadap mereka? Harus bencikah kita kepada mereka? Harus musuhilah mereka? Jangan. Karena di dalam Islam tidak diajarkan untuk benci-membenci. Karena di dalam Islam tidak diajarkan untuk pecah belah. Tidak. Jadi tetap kita dengan Habib Alwi, tetap kita baik. Tetap kita dengan orang imigran Yaman yang mengaku mengalir di tubuhnya darah suci Rasulullah, tetap kita baik. Hubungan kita baik, persahabatan kita pun tetap terjaga. Tapi hanya satu, jangan punya keyakinan, jangan mempercayai bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi, karena mereka adalah bukan.
tertera di dalam kitab-kitab ulama salafus shalih diterangkan bahwa Habib Alwi itu adalah keturunan dari Maimun Al-Qaddah yang mendirikan dinasti Fatimiyah yang akhirnya dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya pindah ke Yaman, dari Yaman akhirnya dibawa ke Indonesia, akhirnya di Indonesia pun merebak, mengaku cucu Nabi. Memang Maimun Al-Qaddah yang mendirikan dinasti Fatimiyah, kenapa diserang, dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Karena mereka justru mengaku keturunan Nabi, tapi mereka bukan. Jadi hanya itu saja, jangan kita ada permusuhan, jangan kita ada perpecahan, jangan kita ada benci-membenci. Hanya satu saja, dari klan Habib Alwi jangan merasa keturunan Nabi, dan kita pun bangsa pribumi jangan menganggap, jangan meyakini mereka itu adalah turunan Nabi, karena bukan. Coba kita baca kitab-kitab nasab seperti kitab Abdul Iman, kitab Tahdhibul Ansab, kitab Al-Asiri, kitab Syajaratul Mubarakah Al-Fahri, Umdatul Thalib, Tuhfatuz Zaman, Al-Musallam, Ibnu Khaldun, dan berbagai macam kitab. Jadi gini, ya tapi sih ya, kalau Al-Fakir sih tidak begitu-begitu amat. Ya kalau memang ada Habib yang kekeh mengaku dia itu adalah keturunan Nabi, ya tolonglah cari kitab nasab ataupun kitab sejarah yang menerangkan bahwa Ubaidillah itu adalah putra Sayyid Ahmad. Karena Sayyid Ahmad itu anaknya hanya 3, hanya Muhammad, Ali, dan Husain. Terus ini Ubaid dari mana? Kitab apa dan siapa yang menerangkan bahwa Ubaidillah putranya Sayyid Ahmad? Karena dari abad ke-3 sampai abad ke-9 para ulama ahli nasab tetap pencatat nasab hanya 3, Muhammad, Ali, Husain. Di abad 3 sampai abad 9, 550 tahun lamanya. Setelah itu abad ke-9 baru ada yang mengaku Habib Ali Asyakron, katanya leluhurnya Ubaidillah anak Sayyid Ahmad. Silahkan saja mengaku, tapi berdasarkan apa pengakuan itu? Kitab apa yang menerangkan bahwa Sayyid Ahmad mempunyai anak yang namanya Ubaidillah? Selagi tidak ada kitab, selagi tidak ada referensi rujukan, maka jangan berani, jangan kekeh-kekeh mengaku keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Nabi telah bersabda, "Manidda'a qauman laisa lahu fihim falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mengaku keturunan padahal bukan keturunannya, maka itu adalah terancam, diancam, disediakan tempatnya adalah neraka. Tidak takutkah ancaman Allah bagi orang yang mengaku-ngaku keturunan yang bukan keturunannya? Na'udzubillah. Sadarlah, kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, tidak selamanya. Bukankah Nabi besar Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Al-mautu babun, an-nasu dakhilun." Mati itu adalah pintu. Setiap manusia, semua manusia akan memasuki pintu itu. Jadi kita akan mati. Kita akan mati. Kita akan mati.
kegagahan, kehebatan, kewibawaan, kemuliaan, tetap titik terakhirnya adalah mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, apa yang kita bisa petik? Satu, ayo kita semangat, ayo kita berjuang, ayo kita cintai, ayo kita ramaikan pengajian. Karena dengan adanya ngaji, Islam akan kuat. Karena dengan adanya ngaji, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Karena dengan adanya ngaji, insya Allah di dunia aman, nyaman, gemah ripah, loh jinawi, subur makmur. Ngaji. Dan kedua adalah masalah Habib Ba'alawi. Jadi yang namanya Habib Ba'alawi, yang punya leluhur Ubaidillah, maka itu adalah bukan keturunan Nabi. Mempercayainya kita adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Silahkan baca di dalam kitab Ar-Rasail. Silahkan baca di dalam kitab Al-Jawabu Jalil. Silahkan baca di dalam kitab-kitab ulama salafus salih tentang kebenaran, keabsahan nasab-nasab mereka. Cuma yang jadi pikirannya kalau Al-Fakir gini ya, kenapa Habib Ba'alawi kekeh mengakui mati-matian keturunan Nabi ya? Maksudnya aneh gitu kan. Anehnya padahal Nabi telah bersabda, la fadla li arabiyyin wa ajami. Arab ataupun luar Arab itu adalah tidak menjadi jaminan, tidak memberi keutamaan. Karena utamanya manusia, inna akramakum indallahi atqakum, adalah karena ketakwaannya saja. Allah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat manusia adalah karena ilmu. Oleh karena itu, malaikat dan Nabi Adam, malaikat dan manusia, perbedaannya sehingga mulia manusia. Dengan setan mulia manusia, dengan iblis mulia manusia, dengan binatang mulia manusia, dengan malaikat pun mulia manusia, karena manusia adalah punya ilmu. Jadi yang memuliakan makhluk Allah itu manusia adalah ilmu. Jadi oleh karena itu belajar dan belajar. Makanya Nabi bersabda, utlubul ilma walau bisin, fa inna talabal ilmi faridatun ala kulli muslim. Innal malaikata tadau ajnihata li talibil ilmi ridhaan bima ya. Carilah ilmu. Jangankan ilmu itu dekat di sekitar kita. Walaupun ilmu itu ada di negeri jauh, ada di Amerika, ada di Jepang, ada di Inggris misalkan, ada di Cina umpamanya. Cari. Saking pentingnya, saking harusnya, pun harus dikejar. Tapi sekarang sih alhamdulillah kita tidak usah ke Mekah, tidak usah ke Maroko, tidak usah ke Madinah. Insya Allah sekarang di sekeliling kita pun, asal kita mau, insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini
kita hidup di dunia tidak lepas daripada masalah, tidak lepas daripada keinginan, kebutuhan. Oleh karena itu, cara meminta itu, ya mungkin orang bilang ya udah minta aja kepada Allah langsung. Iya betul, tidak salah. Tapi kita diberi arahan, kita diberi petunjuk oleh para ulama, oleh para waliullah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diberi cara untuk memohon kepada Allah seperti apa? Seperti apa? Seperti ini, seperti itu. Perlu kita ikuti. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah penerus para nabi. Ulama itu adalah ahli waris nabi. Dulu ada nabi, sekarang ada ulama. Sama saja. Karena ulama adalah pembawa risalah Rasulullah. Ulama adalah pembawa risalah para anbiya. Jadi di sini Al-Fakir mau mengijazahkan satu aurat, satu amalan adalah, tentu ini adalah dari para aulia Allah. Para aulia Allah tentu dari sananya dari para nabi. Para nabiullah tentu dari sananya dari Allahu Jalla Jalaluhu. Seandainya kita di dunia nih punya keinginan, ingin usaha maju, ingin naik derajat, ingin jadi ini, ingin jadi itu, ingin punya ilmu, berbagai macam keinginan kita. Kita ingin bisa ngaji, kita ingin pinter di sekolah, kita ingin naik jabatan, maaf. Kita ingin apa saja, ingin jadi orang pintar, ingin jadi orang kaya, ingin apapun kemauan kita, keinginan kita, hajat kita, insya Allah kalau ingin terwujud, amalkan yang telah diajarkan oleh para ulia. Ini Al-Fakir dapat ijazah dari Aulia Allah Al-Haji At-Tilmisan. Jadi caranya kita puasa di hari lahir kita. Jadi lahir kita puasa. Setiap lahir kita puasa dan baca asma Allah ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Berapa kali? 16.641. 16.641. 16.641. Terus setiap 1000 baca kita doanya satu kali. Doanya seperti apa? Doanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta aqrabu min kulli qarib wa akramu min kulli karim wa ajudu min kulli jawad wa ahfadu min kulli hafiz wa altufu min kulli latif bihaqis mikal latif an tusakhkhirli min khalqika man yaqbi hajati wa yadfa'u anni khasmi wa tanjiyani mimman dolamani wa adani bihaqqika ya latif ya latifum bi'ibadihi ya latifu ultuf ya latif ultuf ya latif ultuf bi indasyadaidi wa najjini minal makaidi kulliha Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Ini dibacanya satu kali. Jadi setiap 1000 baca satu kali. Ini sangat mujarab.
Ini 1 minggu ya dikerjakannya. Apapun keinginan kita, apapun kehendak kita, apapun hajat kita, insya Allah pasti diijabah. Apapun. Ingin kita usaha maju, terus kita punya keinginan, punya tujuan, apapun lah tujuan kita. Ingin rezeki banyak, melimpah, ingin apapun lah. Ingin naik pangkat, ingin apa. Ya, misalkan kita nih, kalau kita mau nyalon kepala, kalau kita mau nyalon ya, nyalon kepala desa atau apapun lah, sebaiknya ini lakukan sebaiknya. Ini kita lakukan. Ya, kita puasanya kalau kita benar-benar itu ya, benar-benar kita ingin, benar-benar ingin punya keinginan yang benar-benar syiddah gitu kan. Wah, saya mau nyalon kepala desa nih. Ya kita puasa 1 minggu aja, 1 minggu, jangan hari lahir saja. Kalau hari lahir mah kita dawamnya 1 minggu udah 1 minggu. Ini wiridkan tiap malam, ya Latif 16.641 dan doanya itu 1 kali. Langsung kita minta kepada Allah, ya Allah, saya ini mencalonkan, saya ingin nyalon kepala desa, saya ingin menang ya Allah. Insya Allah menang, insya Allah. Ataupun kita ingin banyak rezeki, ingin banyak uang, ya kita puasa 1 minggu ini wiridkan tiap malam. Insya Allah ini sangat mustajab. Begitu beres 1 minggu, insya Allah terkabul. Ataupun kita kalau misalkan ini apa, ahli-ahli ceramah atau ahli-ahli hikmah, ingin banyak tamu, ingin banyak pasien, ini baca coba puasa 1 minggu, ini wiridkan 1 minggu beres, wah insya Allah banjir uang. Jadi ini ilmu adalah ilmu yang benar-benar luar biasa. Oleh karena itu ini Al-Fakir ijazahkan kepada siapapun yang punya keinginan, punya kehendak, punya hajat yang benar-benar mendesak, ayo amalkan. Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Siapapun yang menemukan video ini, yang menemukan suara Al-Fakir ini, Al-Fakir ijazahkan, Al-Fakir ridho lillahi ta'ala. Semoga ada izin Allah dan semoga benar-benar diridhoi dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, demikian, terima kasih. Al-Fakir mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Wallahul muwaffiq ala aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.